Bab 471. Sebenarnya, ketika Xing Chen pertama kali tiba di kolam naga, dia sudah melihat tombak naga yang diletakkan di tepi kolam. Itu adalah tombak naga spesial milik Yu Tian. Kalau tombak itu ditaruh di sini, berarti dia juga pasti ada di sini. Jadi ketika naga perak itu menyerang dengan agresif, Xing Chen tidak terkejut. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggambar lingkaran hitam di udara. Lingkaran itu berubah menjadi lubang hitam, dan cakar tulang yang tak terhitung jumlahnya menjulur darinya untuk menangkap naga perak itu. Huan tahu betapa kuatnya lubang hitam ini. Dia dengan cepat mengerem di udara dan mengubah arah untuk terbang menuju naga hitam itu. Dia meraih punggung naga hitam itu dan menyeretnya keluar. Naga hitam itu menyamakan gerakannya dan menendang cakar tulang itu. Saat dia bebas, naga perak itu segera melepaskan cakarnya. Naga hitam itu mengikutinya keluar. Naga hitam itu sangat marah karena hampir tertangkap. Ia ingin bergegas menghampiri Xing Chen, tetapi naga perak menghentikannya tepat waktu. Huan berkata, "Kau bukan tandingannya. Ayo kita keluar dari sini." Tetapi, Huan memotongnya. "Aku masih terluka. Jika kita terus bertarung, kita berdua akan mati di sini." Naga hitam itu mencium bau darah darinya dan menyadari bahwa luka di punggungnya terbuka lagi. Darah merembes keluar. Dia begitu khawatir terhadap kesehatannya sehingga dia tidak berani tidak setuju lagi. Naga perak terbang ke laut bersama naga hitam. Xing Chen tidak bergerak. Ia melihat sosok-sosok berwarna perak dan hitam itu dengan cepat menghilang di kejauhan. Lubang hitam di bawah kakinya meluas dengan cepat. Lubang hitam itu mempercepat lajunya. Cakar tulang yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari lubang hitam. Naga perak dan naga hitam ditangkap pada saat yang sama. Kali ini, cakar tulangnya lebih banyak dan lebih kuat. Naga hitam itu tidak dapat melepaskan diri. Huan merasakan luka di punggungnya terbuka lebar. Sakitnya luar biasa hingga dia hampir pingsan. Dia menggertakkan giginya dan membantu naga hitam itu merobek cakar tulang di kakinya. Naga hitam itu pun terbebas. Dia mengepakkan sayapnya dan mundur agak jauh. Naga hitam melihat bahwa naga perak masih terperangkap dalam lubang hitam dan berbalik untuk menyelamatkannya lagi. Huan membentaknya, "Pergi. Tinggalkan aku sendiri." Jika naga hitam itu menyerang balik sekarang, mereka berdua akan dilahap oleh lubang hitam itu. Lebih baik membiarkan naga hitam itu melarikan diri. Walau hanya satu yang bisa lolos, itu lebih baik daripada mereka berdua mati di sini. Huan berteriak, "Pergilah. Selamatkan aku setelah kau mendapatkan warisan ras naga." Tidak lama setelah dia mengatakan ini, naga perak itu terseret ke dalam lubang hitam oleh cakar tulang. Pada saat yang sama, Stardust merasakan ada sesuatu yang aneh pada naga perak itu. Jiwa dalam tubuhnya tidak cocok dengan tubuhnya. Seolah-olah seseorang telah dengan paksa memasukkan jiwa ke dalam tubuh Yu Tian. Setelah mengamati dengan saksama, Xing Chen segera melihat dengan jelas penampakan jiwa itu. Dia tersenyum. Jadi itu dia. Sungguh kejutan yang tak terduga. Naga hitam mencoba menyerbu ke dalam lubang hitam untuk menyelamatkan naga perak. Sayangnya, dia terlambat. Lubang hitam besar itu bagaikan binatang buas yang mengerikan. Ia melahap mangsanya dan menutup mulutnya karena puas. Lubang hitam itu dengan cepat menutup, kembali ke kaki Xing Chen, menjadi titik hitam kecil, dan akhirnya menghilang. Naga hitam menerkam Xing Chen. Cakar naga menusuk tubuh Xing Chen. Namun sedetik kemudian, tubuh Xing Chen berubah menjadi kabur, berubah menjadi debu, dan menghilang. Naga hitam itu meleset. Xing Chen telah hilang, begitu pula lubang hitam di bawah kakinya. Yang ada hanya seekor naga perak tak sadarkan diri di tanah. Naga hitam itu mendarat di tanah dan mencium leher naga perak itu. Dia menyadari bahwa naga itu sudah mati sepenuhnya. Sang Ye memimpin pasukan iblis ke tenggara. Mereka menjumpai lautan yang tak berujung. Sang Ye meminta pasukan untuk mendirikan kemah. Ia berkata, "Tunggu aku di sini. Aku akan pergi ke laut untuk melihat-lihat." Baiklah. Para setan segera mengikuti perintah Sang Ye dan mulai mendirikan kemah. Sang Ye berubah menjadi ular piton dan tenggelam ke laut. Dia mengayunkan ekor ularnya dan bergerak cepat di dalam air.
Setelah berenang sekitar setengah hari, dia akhirnya melihat Pulau Naga, tetapi pulau itu dikelilingi oleh penghalang badai. Jika dia ingin memasuki Pulau Naga, dia harus melewati penghalang ini. Sang Ye menatap badai dahsyat di depannya dan merenung sejenak. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengambil risiko dan bergegas masuk untuk melihatnya. Dia tenggelam ke dasar dan mencoba melewati penghalang badai. Tanpa diduga, badai juga bergulung di bawah air. Air lautnya berlumpur. Setelah Sang Ye masuk, dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Ditambah dengan badai yang bergejolak, dia dengan cepat tersesat. Ular piton itu berjuang mati-matian melawan badai, namun di tengah perjalanan, ia secara tidak sengaja menabrak karang. Kepalanya berdarah akibat luka besar. Ular piton itu pingsan dan pingsan. Dia terseret ke pusaran air oleh badai dan jatuh ke dalam jurang. Tidak lama setelah para iblis tiba di laut, Sueling terbang ke laut bersama para binatang berbulu. Seekor binatang berbulu bermata tajam melihat setan di tanah dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada tetua Sueling. Sueling menatap binatang-binatang iblis itu. Mereka hanyalah antek-antek yang tidak penting. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata, abaikan saja mereka dan terus maju. Dia sangat khawatir dengan keselamatan Yutian. Sekarang, dia hanya ingin menemukan Yutian secepatnya. Mengenai hal lainnya, dia harus minggir. Sueling terbang menyeberangi lautan bersama binatang-binatang berbulu dan langsung menuju Pulau Naga. Seperti yang diduga, jalannya terhalang oleh penghalang badai. Tidak diketahui bagaimana badai itu terbentuk. Badai itu menguasai dasar laut dan langit. Tidak peduli seberapa tinggi suku bulu terbang, mereka tidak dapat melewati badai itu. Pada akhirnya, Sueling hanya bisa berkata kepada binatang berbulu itu, tunggu aku di sini. Aku akan masuk dan melihat sendiri. Binatang-binatang berbulu itu sangat yakin dengan kekuatannya dan langsung setuju serempak. Baiklah. Sueling mengepakkan sayap merahnya yang besar dan bergegas menuju badai sendirian. Badai itu sangat dahsyat, namun tidak berarti apa-apa bagi Sueling. Dia mengabaikan badai yang berputar kencang dan dengan paksa menerobos penghalang badai dengan aura yang tak terhentikan. Ketika Sueling mendarat di Pulau Naga, jubah bulu merahnya sudah kusut karena angin. Rambut emasnya yang panjang juga sangat berantakan. Dia dalam kondisi yang menyedihkan. Dia tidak mau repot-repot merapikan penampilannya. Dia segera melebarkan sayapnya dan terbang ke langit lagi, mencari Yutian. Tak lama kemudian, dia melihat naga perak. Sueling mendarat di tanah dan melihat naga perak itu tergeletak tak bergerak. Naga hitam itu mencoba menyentuhnya. Ia mendengkur saat mencoba membangunkannya. Sueling mengangkat tangannya untuk menyentuh punggung naga perak dan menyadari bahwa tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Naga memiliki suhu yang sangat tinggi. Tubuh mereka hanya akan menjadi dingin setelah mereka mati. Sueling langsung bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana Yutian bisa menjadi seperti ini? Naga hitam itu menatapnya. Biasanya, naga hitam akan mengusir orang luar yang telah masuk tanpa izin ke Pulau Naga. Namun sekarang setelah naga perak itu mati, naga hitam itu terlalu sedih untuk peduli dengan orang lain. Melihat naga hitam mengabaikannya, Sueling tidak punya pilihan selain mencari jawabannya sendiri. Dia melihat sekelilingnya dan menyadari banyaknya tanda-tanda perkelahian. Jelaslah bahwa perkelahian sengit baru saja terjadi di sini. Sueling memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Dia samar-samar menyadari aura yang dikenalnya. Itu adalah aura dingin dari jurang gelap. Itu adalah aura yang ditinggalkan oleh Xing Chen. Bab 472. Ketika cahaya muncul di depan Huan-Huan lagi, dia menyadari bahwa dia sedang berdiri di tepi tebing. Di depannya ada jurang gelap tak berdasar. Di mana saya? Huan-Huan tampak bingung. Ia menunduk dan menyadari bahwa tubuhnya telah kembali ke keadaan semula. Kakinya yang indah dan lembut menapak di tanah, dan kakinya ramping dan lurus. Ia mengenakan gaun panjang yang terbuat dari sutra hiu. Rambutnya yang hitam mencapai pinggang, dan kulitnya begitu putih sehingga hampir bersinar. Dia menyentuh pipinya. Kenapa aku kembali normal? Bocah kecil, kau tahu apa yang terjadi? Suara sistem itu terdengar dari belakangnya. Ini adalah wilayah gelap yang diciptakan oleh Xing Chen.
Jiwamu telah tersedot ke dalamnya. Mulai sekarang, semua yang kau lihat adalah palsu. Jangan percaya. Huan segera berbalik dan melihat sistem itu berdiri tidak jauh darinya. Dia ramping dan kurus. Dia mengenakan jubah sutra hiu putih. Rambut emas pucatnya terurai sampai ke pinggang. Kerudung sutra hiu putih menutupi mata di wajahnya yang pucat dan tampan. Di belakangnya ada kegelapan tak berujung. Dia tampak lebih halus, seakan-akan dia dapat melayang terbawa angin kapan saja. Huan segera berlari mendekat. Bagaimana kita bisa keluar dari sini? Temukan Xing Chen dan bunuh dia. Huan sangat gugup. Dia sangat kuat. Dia pasti sudah menemukan keberadaan kita sekarang. Bisakah kita benar-benar membunuhnya? Sistem itu memegang tangannya, melingkarkan telapak tangannya yang besar di sekeliling telapak tangannya, dan memberinya kekuatan. Jika kamu mau, kamu bisa mendominasi segalanya dan memenangkan setiap pertempuran. Dia mengeluarkan pisau tulang dari suatu tempat dan menyerahkannya kepada Huan. Ambillah kalau kamu membutuhkannya. Huan memegang pisau tulang dengan satu tangan dan mengangguk. Ya, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul di tebing. Mereka telah berubah menjadi bentuk binatang buas, memperlihatkan taring dan cakar tajam mereka saat mereka menatap dengan waspada ke dasar tebing. Mereka tampaknya tidak melihat sistem di samping Huan. Tidak seorang pun melihatnya dua kali. Dia sama sekali tidak terlihat oleh mereka. Huan bertanya, apa yang mereka lakukan? Sistem itu berkata, mereka sedang menunggu sesuatu. Apa yang mereka tunggu? Sesuatu yang kotor dari jurang yang gelap. Huan tampaknya mengerti. Dia menjulurkan lehernya dan melihat ke dalam jurang. Di bawah sana gelap. Dia tidak bisa melihat apapun. Dia mendengar binatang-binatang berdiskusi di tepi tebing. Kita harus membunuhnya hari ini. Benar sekali. Jika kita tidak membunuhnya, dia akan memakan semua makhluk hidup di benua ini. Aku tidak mengerti bagaimana monster menjijikkan seperti itu bisa ada di dunia ini. Sesaat kemudian, terdengar suara gemerisik di dasar tebing. Sesuatu tampak sedang memanjat. Semua orang waspada dan suasana menjadi sangat tegang. Huan tahu bahwa semua ini palsu, tetapi dia tetap tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang. Sistem itu memegang tangannya erat-erat dan menghiburnya dengan lembut, jangan takut. Aku di sini. Hal pertama yang muncul dari dasar tebing adalah tanaman merambat hitam. Tanaman itu setebal lengan orang dewasa. Ada juga duri-duri halus pada permukaan tanaman merambat itu, dan beberapa helai daun merah dengan gerigi tajam tergantung padanya. Itu adalah tanaman merambat yang sangat aneh. Begitu mereka melihat tanaman merambat hitam itu, semua binatang segera menerkamnya dan bertarung untuk menggigit dan mencabik-cabiknya. Namun, yang kedua, ketiga, dan keempat, tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari jurang. Binatang-binatang itu mati-matian menggigit dan mencabik, mencoba menghancurkan semua tanaman merambat itu. Akan tetapi, serangan mereka masih belum secepat tanaman merambat hitam itu. Beberapa binatang yang lebih lemah secara tidak sengaja tersapu oleh tanaman merambat hitam dan terseret ke jurang gelap yang tak berujung. Dalam sekejap mata, mereka menghilang, hanya menyisakan teriakan yang memekakkan telinga. Jumlah binatang buas berkurang, tetapi jumlah tanaman merambat hitam bertambah. Timbangan kemenangan berangsur-angsur condong ke arah tanaman merambat hitam. Serangan binatang buas itu mulai goyah. Mereka tidak punya pilihan selain mundur saat bertarung, mencoba meninggalkan tebing berbahaya ini. Mereka akan membawa cukup banyak orang untuk melawan tanaman merambat hitam yang ganas ini lain kali. Huan menatap tanaman merambat hitam itu dan tak dapat menahan diri untuk bertanya, apa itu? Sistem itu mengawasi semuanya dengan dingin. Dia begitu tenang hingga hampir kedinginan. Mereka disebut Sol Devouring Vine. Pohon anggur pemakan jiwa. Seperti kayu ilahi, itu adalah tanaman ilahi yang sangat kuno. Jika kayu ilahi adalah simbol kehidupan, tanaman pemakan jiwa adalah simbol kematian. Ia lahir dalam kegelapan dan tumbuh di jurang. Ia menggunakan metode menghisap jiwa dan kehidupan untuk memperkuat dirinya sendiri. Dibandingkan dengan nama tanaman pemakan jiwa, binatang buas lebih suka menyebutnya monster.
Tanaman merambat dari Soul Devouring Fin menusuk tubuh seekor binatang buas. Dalam sekejap mata, mereka menyedot semua dagingnya, hanya menyisakan tulang-tulangnya. Kulit kepala Huan-Huan mati rasa. Tanaman pemakan jiwa ini sangat kuat. Bahkan dengan begitu banyak binatang buas, mereka tidak dapat membunuhnya. Pohon anggur pemakan jiwa itu abadi. Bahkan dewa pun tidak dapat membunuhnya. Tentu saja, binatang buas ini bukanlah tandingannya. Ketika mereka berdua berbincang-bincang, semua binatang yang tersisa dihisap hingga kering oleh tanaman pemakan jiwa. Tanah dipenuhi tulang-tulang yang berserakan, dan udara dipenuhi aura dingin dan busuk dari jurang. Tanaman merambat Soul Devouring Fin menyebar di tanah seperti ular berbisa. Selama ada binatang buas atau tanaman merambat itu akan memakannya sampai habis. Sistem itu berkata, mari kita ikuti. Huan-Huan bingung. Mengapa kita mengikutinya? Tanaman itu adalah Xing Chen yang asli. Satu-satunya cara kita bisa keluar dari sini adalah membunuhnya. Mata Huan-Huan membelalak. Pohon anggur pemakan jiwa adalah bentuk asli Xing Chen. Tapi bukankah kau mengatakan bahwa pohon anggur pemakan jiwa itu abadi? Bagaimana kita bisa membunuhnya? Kita harus membunuhnya meskipun kita tidak bisa. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika kita tinggal di sini terlalu lama, jiwa kita akan berasimilasi ke tempat ini. Pada akhirnya, kita akan kehilangan akal dan menjadi mainan di tangan Xing Chen. Tanaman merambat pemakan jiwa terus memanjang ke depan dan sistem mengikutinya dari dekat. Pada saat ini, tanaman pemakan jiwa tiba-tiba berhenti. Huan-Huan tidak mengerti mengapa mobil itu berhenti. Dia mendongak dan melihat sebuah pohon besar tidak jauh di depan. Batang pohon itu sangat ramping, hanya setebal mangkuk nasi, tetapi daunnya sangat rimbun. Daun-daunnya menjulur ke segala arah seperti payung hijau besar, dan aroma kehidupan yang kuat menerpa wajahnya. Huan-Huan tanpa sadar merasa senang dan berkata, apakah itu kayu ilahi? Sistem menjawab, ya. Pohon anggur pemakan jiwa memanjangkan tanaman anggurnya dan dengan hati-hati menyentuh daun-daun kayu ilahi. Dalam sekejap, daun-daun hijau muda segera tumbuh di ujung tanaman merambatnya dan dengan cepat menyebar ke seluruh tanaman merambat tersebut. Di ujung tanaman merambat tersebut, bahkan muncul bunga putih kecil. Suara yang kaku dan tersendat terdengar dari Soul Devouring Fin. Apakah ini untukku? Daun-daun kayu ilahi bergoyang seolah-olah mengatakan sesuatu. Sayangnya, Huan-Huan tidak dapat mendengar apapun. Pohon anggur pemakan jiwa terdengar gembira. Indah sekali. Aku suka. Bab 473. Pada saat ini, pohon anggur pemakan jiwa seperti pemuda polos yang tergila-gila pada dewinya. Ia sedikit malu dan gugup. Tidak ada tanda-tanda dinginnya yang menyengat saat melahap kehidupan. Huan-Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Xing Chen dulu mengenal kayu ilahi? Sistemnya berkata, ya, jadi, sekarang kita melihat kenangan Xing Chen. Dia tampaknya memiliki hubungan baik dengan kayu ilahi. Semua yang ada di sini palsu. Itu ilusi yang diciptakan oleh angan-angannya. Sistem itu menarik Huan-Huan di belakangnya. Sekarang adalah kesempatan yang bagus untuk membunuh Soul Devouring Fin. Dia mengangkat tangan kanannya dan melemparkan bola api emas. Bola api itu dengan cepat terbang menuju tanaman pemakan jiwa. Pohon anggur pemakan jiwa sedang berbicara dengan kayu ilahi saat ini. Pohon itu dipenuhi dengan kegembiraan karena diberi bunga. Pohon itu tidak menyangka seseorang akan menyergapnya. Bola api itu mengenai tanaman pemakan jiwa. Dengan suara keras, benda itu meledak. Percikan api beterbangan, dan Soul Devouring Fin pun terbakar dengan cepat. Api langsung menyebar. Hutan ilahi dan dunia ditelan oleh api, membentuk lautan api yang besar. Huan-Huan berdiri di lautan api bersama sistem, tetapi dia tidak merasakan panas atau sakit. Dia mengira tanaman pemakan jiwa telah terbakar menjadi abu, tetapi dia melihat sosok yang dikenalnya perlahan berjalan keluar dari lautan api. Itu Xing Chen. Ia mempertahankan penampilan awet mudanya. Di wajahnya yang muda dan menawan, matanya yang berwarna kuning keemasan tampak sangat indah. Rambut pendeknya yang berwarna putih keabu-abuan sedikit dikeriting, membuatnya tampak sedikit linglung dan imut. Dilihat saja penampilannya, dia benar-benar tampak seperti malaikat kecil yang polos. Namun,
Jelas bagi Huan-Huan bahwa dia bukanlah seorang malaikat. Dia seorang iblis. Xing Chen mengenakan jubah hitam lebar. Karena tubuhnya yang kecil, ujungnya diseret ke belakang. Jubah itu terkulai di bahu, dan lengannya menutupi tangannya. Butuh banyak usaha baginya untuk menarik lengan bajunya. Dia dengan kikuk mengulurkan tangannya ke arah Huan-Huan. Nona, ikut aku. Ya. Semakin imut dia, semakin takut pula Huan-Huan. Pada saat itu, dia begitu takut hingga rambutnya berdiri tegak. Dia segera mundur. Tidak, tidak, aku tidak ingin tinggal di sini. Kamu harus mencari orang lain untuk bermain denganmu. Xing Chen menatapnya dengan keras kepala. Aku tidak menginginkan orang lain. Aku hanya menginginkanmu. Saat jarinya hendak menyentuh Huan-Huan, sistem itu mencengkeram pergelangan tangannya. Sistem berkata, dia tidak bisa pergi bersamamu. Tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari telapak tangan Xing Chen dan melilit seluruh lengan sistem. Tanaman merambat itu mencoba masuk ke dalam tubuh sistem tersebut. Tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Baru kemudian Xing Chen menatap binatang buas di depannya. Matanya yang berwarna kuning keemasan dipenuhi dengan kebingungan. Apakah kamu seorang nabi? Sistem itu menyingkirkan tanaman merambat hitam itu. Kau seharusnya tidak meninggalkan laut ilusi. Xing Chen tersenyum, tetapi tidak ada senyum di matanya. Matanya sangat dingin. Aku bisa pergi kemanapun aku mau. Tidak ada yang bisa mengendalikanku. Begitu dia selesai berbicara, tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di bawah kakinya. Mereka menyebar ke segala arah dengan kecepatan tinggi, memadamkan api kemasan. Dalam sekejap mata, seluruh lautan api itu padam. Hanya tanaman merambat hitam yang tersisa. Xing Chen melangkah maju. Ini wilayahku. Bahkan jika kamu seorang nabi, jangan pernah berpikir untuk ikut campur dalam urusan di sini. Tanaman merambat hitam melilit kaki sistem dan dengan cepat merambat ke atas, ingin melahapnya. Sistem itu dengan lembut mengusap tanaman merambat itu dan melantunkan dengan lembut, Tuhan berkata, jadilah terang. Cahaya keemasan berhamburan dari ujung jarinya. Dengan suara mendesing, cahaya itu menyebar dengan aura yang luar biasa. Ketika tanaman merambat hitam itu menyentuh cahaya, mereka segera menggulung dan mundur. Huan-Huan menyentuh cahaya itu. Rasanya hangat dan sangat nyaman. Namun Xing Chen berkata, tidak ada cahaya di dunia ini. Yang ada hanyalah kegelapan. Lubang hitam itu menyebar dari bawah kakinya dan dengan cepat meluas. Cakar tulang yang tak terhitung jumlahnya terjulur dan mencengkeram pergelangan kaki sistem, mencoba menyeretnya ke jurang tak berujung. Sistem itu mengabaikan cakar tulang di bawah kakinya dan tetap stabil seperti gunung. Tuhan melihat bahwa terang itu baik dan memisahkan terang dan gelap. Cahaya tersebut membentuk titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke udara dan mendarat di sistem. Tubuhnya bersinar hangat dan keemasan dalam kegelapan. Saat cakar tulang itu menyentuhnya, cakar itu meleleh. Xing Chen menatap wajahnya yang cerah dan suci. Tiba-tiba, bibir merahnya melengkung membentuk senyum jahat. Apakah kamu benar-benar seorang nabi? Aku hampir tertipu olehmu, penipu. Tangan kanannya berubah menjadi beberapa tanaman merambat hitam yang mencengkeram wajah sistem. Tanaman merambat itu berhenti sejenak ketika menyentuh cahaya keemasan, tetapi kemudian terus merambat ke depan, dengan kuat melewati penghalang cahaya itu. Ekspresi sistem berubah sedikit. Dia menarik Huan-Huan kembali dengan cepat. Xing Chen berkata, kamu tidak bisa pergi. Tanaman merambat hitam yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah sistem. Banyak di antaranya meleleh karena panas cahaya sistem, tetapi kemudian lebih banyak tanaman merambat menerkamnya. Tak lama kemudian, sistem itu sepenuhnya dilahap oleh tanaman merambat hitam itu. Huan-Huan ingin menyelamatkannya, tetapi Xing Chen menarik pergelangan tangannya. Dia mendongak dan tersenyum polos. Saya mencari Anda, Nona. Huan-Huan berusaha melawan. Lengannya terlihat kurus, tetapi dia sangat kuat. Dia tidak bisa melepaskan diri. Xing Chen memeluk pinggangnya dan menempelkan pipinya ke bagian depan perutnya. Dia tersenyum bahagia. Kamu akhirnya kembali. Mulai sekarang, kita akan. Dia berhenti tiba-tiba sebelum dia bisa menyelesaikannya. Matanya terbelalak tak percaya. Pada saat ini,
ada pisau tulang yang tertancap di dadanya. Huan telah menikamnya di dada saat dia tidak memperhatikan. Dia begitu gugup hingga jari-jarinya gemetar. Dia tergagap, maaf. Aku harus membunuhmu untuk bisa keluar dari sini. Xing Chen menatap wajahnya. Matanya yang berwarna kuning kecoklatan dengan cepat berubah menjadi hitam, tampak seperti dua lubang yang kehilangan pupilnya. Wajahnya yang pucat mengeluarkan gumpalan asap hitam. Kau tidak bisa lari. Huan melepaskan diri dari pelukannya dan berlari ke arah sistem tanpa ragu-ragu. Suara Xing Chen datang dari belakang. Kamu hanya bisa menjadi milikku, hidup atau mati. Ilusi itu segera runtuh dan menghilang. Tanaman merambat itu semua hilang, dan sosok sistem itu muncul kembali dalam penglihatan Huan. Dia terbang ke pelukan sistem. Bocah kecil, aku berhasil. Aku membunuh Xing Chen. Sistem itu menangkapnya, terlihat sangat lelah. Kamu melakukannya dengan baik. Lingkungannya benar-benar menghilang, dan Huan menyadari bahwa dia dan sistemnya mengambang di langit di atas laut ilusi. Ada sebuah pulau kecil di tengah laut dengan mayat Huan tergeletak di atasnya. Mata Huan membelalak. Tubuhku ada di sini. Xing Chen berjalan keluar dari laut. Ia berjalan menuju mayatnya, meninggalkan jejak kaki basah di belakangnya. Dia menundukkan kepalanya dan mencium wajah Huan. Huan menyaksikan kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri. Kulit kepalanya hampir meledak. Sialan, orang ini bahkan tidak melepaskan mayatnya. Dia bahkan lebih mesum daripada Sueling. Bab 474. Huan marah dan cemas. Orang ini benar-benar menyebalkan. Sistem itu memberitahunya untuk tidak cemas. Tidak semuanya buruk bagi tubuhmu untuk ditempatkan di laut ilusi untuk sementara waktu. Aliran waktu di laut ilusi berbeda dari dunia luar. Tubuhmu dapat disimpan di sini untuk waktu yang lama. Kamu tidak perlu khawatir tentang pembusukannya. Tapi dia benar-benar memanfaatkanku tadi. Huan sangat marah hingga wajahnya memerah. Sistem itu berkata dengan tenang, itu hanya ciuman. Bagaimanapun, dalam kondisinya saat ini, dia tidak dapat melakukan sesuatu yang berlebihan pada tubuhmu. Huan menatapnya dengan aneh ketika mendengar ini. Merasakan tatapannya, sistem itu bertanya, ada apa? Huan ragu sejenak, tetapi akhirnya menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, mari kita pikirkan cara untuk keluar dari sini dulu. Kita bicarakan sisanya nanti. Aku akan mengeluarkanmu dari sini. Sistem itu memeluknya. Tutup matamu. Huan dengan patuh menutup matanya. Sistem itu membelai rambutnya dengan lembut. Tidurlah. Saat kau bangun, kau akan kembali ke Pulau Naga. Ia merasakan tubuhnya menghangat seakan-akan matahari sore telah menyinarinya. Rasanya sangat nyaman. Kesadarannya tenggelam tanpa sadar, berangsur-angsur kabur. Tanpa sadar, dia tertidur. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya kembali berada di tubuh naga perak. Dia berusaha keras untuk bangun dan tanpa sengaja menarik luka di punggungnya. Dia mengerutkan kening karena kesakitan. Huan memanggil si bocah nakal. Tidak seorang pun merespon. Dia berteriak beberapa kali lagi, tetapi sistem tidak merespons. Apa yang terjadi? Di mana Little Brat? Huan sangat khawatir. Mengapa bocah kecil itu tiba-tiba menghilang? Dulu, apapun yang terjadi, sistem akan selalu memberitahunya terlebih dahulu. Mengapa kali ini dia tiba-tiba pergi tanpa pamit? Apakah sesuatu terjadi padanya? Saat pikiran Huan sedang liar, dia tiba-tiba mendengar teriakan Sueling. Huan, kau belum mati. Huan tersadar dan menoleh. Ia melihat Sueling turun dari langit dan mendarat dengan mantap di depannya. Ia tampak sangat kuyu. Rambut dan pakaiannya berantakan, dan bahkan ada lapisan tipis janggut hijau di dagunya. Penampilannya yang murung ini benar-benar berbeda dari dirinya yang narsis seperti biasanya. Huan hampir tidak berani mengakuinya. Dia bergumam menjawab, aku tidak mati. Kenapa kau di sini? Kudengar kau terluka. Aku khawatir padamu dan mengejarmu dari medan perang untuk menemukanmu. Sueling berhenti dan menatapnya dengan mata merahnya. Aku baru saja memanggilmu Huan, tetapi kau tidak menyangkalnya. Kau memang Huan.
Dia tidak menyadari bagaimana dia menyapanya tadi dan tanpa sengaja terjebak lagi ke dalam perangkapnya. Untungnya, dia sudah membawa naga hitam itu ke Pulau Naga dan memenuhi permintaan terakhir Yutian. Tidak masalah jika dia mengungkap identitas aslinya sekarang. Namun, Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh pelan, kau adalah raja tipu daya. Sueling mengangkat alisnya. Hah, tidak ada apa-apa. Punggung Huan terasa sakit. Dia tidak bisa terbang dan hanya bisa duduk di tanah. Naga perak besar itu duduk seperti gunung kecil. Di mana si hitam kecil? Si hitam kecil. Maksudmu si naga hitam? Aku memintanya untuk membuka area terlarang di Pulau Naga. Sueling terdiam sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Little Black adalah nama yang kuno. Siapa yang memberinya nama itu? Huan. Sueling menatapnya selama 3 detik dan langsung mengerti. Jadi itu kamu. Huan melambaikan cakarnya dengan marah ke lututnya. Jangan tertawa. Sueling mengerutkan bibirnya. Baiklah, aku akan menahannya. Aku tidak akan menertawakanmu. Melihat dia ingin tertawa tetapi tidak jadi, Huan merasa lebih buruk. Dia kemudian berkata dengan ekspresi putus asa, lupakan saja, tertawalah jika kamu mau. Puff. Hahaha. Dia langsung tertawa terbahak-bahak, tanpa menunjukkan wajah apapun padanya. Huan menggertakkan cakarnya. Dia benar-benar ingin menamparkan bajingan ini. Sueling tersenyum dan berkata, jika kamu melahirkan anak-anak kita di masa depan, jangan beri mereka nama. Aku tidak ingin anak-anakku dipanggil si merah kecil atau si bunga kecil. Huan, apa gunanya mempertahankan suami seperti itu di sisinya? Mereka seharusnya bercerai saja. Melihat bahwa dia akan meledak, Sueling dengan enggan berhenti tertawa dan mencoba untuk terlihat serius. Jangan marah. Aku tertawa terbahak-bahak karena kamu masih hidup dan aku terlalu senang karenanya. Ini jelas bukan karena aku mengejek kemampuanmu yang buruk dalam menamai sesuatu. Sudut mulut Huan berkedut. Hehe, seolah-olah dia akan mempercayainya. Setelah beristirahat sejenak, Huan merasa luka di punggungnya tidak terlalu sakit. Dia berdiri dengan hati-hati dan perlahan berjalan menuju kolam naga. Hati Sueling terasa sakit saat melihat betapa sulit dan kikuknya dia. Ambillah wujud manusia. Aku akan menggendongmu. Huan menolak tawarannya. Jika dia berubah ke bentuk manusia sekarang, dia akan telanjang. Meskipun mereka sudah menjadi pasangan tua dan tidak peduli dengan masalah sekecil itu, tubuhnya saat ini adalah milik Yutian. Menggunakan tubuh ini untuk berhubungan intim dengan Sueling membuatnya merasa canggung tak terlukiskan. Terlebih lagi, tubuh ini berdada rata. Dan ada bulu di kakinya. Huan menolak untuk jujur kepada suaminya seperti ini. Sungguh memalukan. Naga perak besar itu melangkah perlahan dan bergerak menuju kolam naga. Sueling melebarkan sayapnya dan terbang di sampingnya. Dia mengikutinya dari dekat dan terus bergumam. Hati-hati, ada batu di depan, tunggu. Aku akan memindahkan batu itu. Sueling segera menyingkirkan batu-batu itu dan membersihkan semua rintangan yang mungkin menghentikan naga perak itu. Pada saat itu, naga hitam terbang dari jauh. Ia sangat terkejut melihat naga perak itu hidup kembali. Ia segera mencondongkan tubuhnya dan mencium leher naga perak itu. Perutnya mengeluarkan suara gemuruh yang menyenangkan. Huan menyentuh sayapnya. Baiklah. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Naga hitam itu melihat luka di punggungnya masih berdarah dan segera berkata, aku akan membawamu ke kolam naga. Naga hitam itu berukuran setengah dari naga perak. Butuh banyak usaha baginya untuk membawa naga perak itu dan terbang menuju kolam naga. Sueling mengikutinya dari dekat, takut kalau naga hitam itu secara tidak sengaja menjatuhkan Yutian. Ketika mereka sampai di kolam naga, naga hitam dengan hati-hati menempatkan naga perak di dalamnya. Begitu naga perak besar itu memasuki air, airnya naik dan meluap. Ketika naga perak itu tenggelam seluruhnya di dalam kolam, Sueling dan naga hitam menghela napas lega. Sueling bertanya, bagaimana perasaanmu? Huan dengan hati-hati mempertimbangkan kondisi tubuhnya. Lukanya sepertinya tidak terlalu sakit lagi. Sueling berkata, beristirahatlah di sini. Aku akan pergi ke pulau untuk mencari makanan.
Naga hitam ingin tinggal di sini dan menjaga Huan-Huan, tetapi bagaimana mungkin Sueling membiarkan binatang jantan yang tidak dikenalnya menjaga istrinya saat dia mandi? Bahkan meski binatang jantan ini masih di bawah umur. Dia berkata, "Si hitam kecil, kamu sudah pergi ke daerah terlarang, kan?" Bab 475. Naga hitam itu tidak mau. Ini adalah kedua kalinya Huan-Huan mendengar kata, daerah terlarang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu tempat macam apa itu. Sueling berkata, itu adalah tempat pemakaman ras naga. Sisa-sisa dari beberapa generasi naga dimakamkan di sana. Para naga muda dapat memperoleh warisan ras naga di sana. Huan-Huan mengerti. Dia sebenarnya cukup tertarik dengan tanah pemakaman ras naga, tetapi dia terluka sekarang dan tidak bisa meninggalkan kolam naga untuk sementara waktu. Dia hanya bisa menyerah. Dia berkata, Little Black, kamu harus pergi ke daerah terlarang. Hanya dengan mendapatkan warisan itu kamu bisa menjadi lebih kuat. Dulu, Black Dragon tidak menganggap menjadi lebih kuat itu ada gunanya. Namun, setelah Xing Chen hampir membunuh naga perak, naga hitam menyadari perlunya kekuatan. Hanya ketika mereka cukup kuat, mereka dapat melindungi orang-orang yang ingin mereka lindungi. Naga hitam itu bertanya dengan serius, apakah kamu masih akan berada di sini saat aku keluar dari area terlarang? Huan-Huan mengangguk. Tentu saja, aku akan menunggumu keluar. Jangan berbohong padaku. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Setelah mendapatkan janjinya, naga hitam itu dengan enggan mengikuti Sueling. Ketika mereka semua pergi, Huan-Huan akhirnya bisa berubah menjadi manusia lagi. Dia berbaring di tepi kolam dan meneriakkan nama si bocah kecil beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban. Tampaknya sistem itu benar-benar hilang. Huan-Huan sangat khawatir tentang keamanan sistem. Dia bersiap untuk pergi ke kota 10.000 binatang segera setelah dia pulih. Sistemnya sudah tidak ada lagi. Nabi pasti tahu sesuatu. Dia harus menemui Nabi sendiri. Air panas membuatnya merasa nyaman. Huan-Huan tertidur tanpa disadarinya. Daerah terlarang ras naga disembunyikan dengan sangat baik. Sueling menuntun naga hitam melewati penghalang badai, lalu membiarkan naga hitam itu menyelam ke dalam air. Tempat pemakaman ras naga berada di dasar laut di bawah Pulau Naga. Kau akan melihatnya saat kau sampai di dasar. Naga hitam itu menyelam ke dalam air dan segera berenang ke laut dalam. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke dalam lautan luas. Ketika naga hitam itu menyelam ke dasar laut, ia melihat sisa-sisa banyak naga bertumpuk di sana. Tulang-tulang naga putih besar mereka ditutupi kristal garam laut yang tebal. Semak-semak karang berwarna-warni ada di mana-mana, memancarkan cahaya redup. Dia berenang menuju sisa-sisa naga yang terbesar dan melihat seekor ular piton hitam. Naga hitam itu tidak mengerti. Ini adalah tempat pemakaman para naga. Mengapa ada makhluk asing di sini? Dia melirik ular piton hitam itu dan melihat bahwa ular itu tidak bergerak. Ular itu mengalami cedera di kepala. Dia tidak tahu apakah ular itu hidup atau mati. Naga hitam itu kebetulan menemukannya, jadi ia melilitkan ekornya di ular piton itu dan melemparkannya ke atas. Naga hitam itu sangat kuat. Ular piton itu langsung terlempar keluar dari laut. Sueling hendak terbang kembali ke pulau itu ketika dia melihat sosok hitam muncul dari laut. Dia mengira naga hitam itu telah kembali dan segera berhenti. Namun, ia menyadari bahwa benda yang keluar dari laut itu adalah seekor ular piton hitam. Terlebih lagi, ular piton itu tidak lain adalah Sang Ye. Sueling tidak mengerti mengapa Sang Ye muncul di sini dengan cara seperti ini, tetapi dia tetap bergegas turun. Dia meraih ular piton itu dan membawanya melewati penghalang badai untuk mendarat di pulau itu. Ada luka besar di kepala ular piton hitam itu. Dagingnya telah terkoyak oleh air laut. Sueling menemukan beberapa buah harum dan renyah di pulau itu, menghancurkannya, dan menempelkannya di kepala ular piton. Melihat Sang Ye tidak kunjung bangun untuk beberapa saat, Sueling pergi ke dekatnya untuk memetik beberapa buah dan membawanya ke Huan-Huan. Ketika Sueling terbang di atas kolam naga, dia melihat Huan-Huan telah tertidur di tepi kolam. Dia tidak tega membangunkannya, jadi dia dengan hati-hati mendarat di samping buah-buahan itu dan meletakkannya dengan lembut ke tanah.
Sueling mengangkat tangan kanannya, dan sekumpulan api muncul di telapak tangannya. Dia mendekatkan api itu ke Huan Huan. Aliran panas yang stabil menyebar dan menyelimuti bahu dan lengan Huan Huan yang terbuka. Tatapan mata Sueling menembus api dan mendarat di wajahnya. Meskipun dia sangat berbeda dari dirinya yang dulu, tidak peduli seperti apa penampilannya, dia akan menyukainya selama itu adalah dia. Huan Huan tidur sangat nyenyak. Saat dia bangun, matahari sudah terbenam. Dia membuka matanya yang masih mengantuk dan melihat Sueling duduk di sampingnya. Api di telapak tangannya memancarkan cahaya hangat. Huan Huan mengusap matanya. Kapan kamu sampai di sini? Kenapa kamu tidak membangunkanku? Sueling mengusap kepalanya. Aku melihatmu sangat lelah dan ingin tidur lebih lama. Apakah lukamu masih sakit? Tidak sakit lagi. Sueling menemukan sebuah dahan dan menyalakan api. Kemudian, ia mengambil buah-buahan yang telah dicuci dan menyerahkannya kepada Huan Huan. Makanlah. Huan Huan mengambil buah manis itu dan menggigitnya. Oh, rasanya tidak semanis buah yang kita tanam di rumah. Saat kamu sampai di rumah, kamu bisa makan buah-buahan manis sebanyak yang kamu mau. Huan Huan mengangguk dengan penuh semangat. Baiklah. Setelah dia menghabiskan buah yang manis, Sueling memberinya buah yang sangat besar. Dia bertanya, mengapa kamu tidak makan? Saya tidak lapar. Kamu bisa makan. Huan Huan mengambil buah itu dan menyadari bahwa bentuknya mirip kelapa. Kulit luarnya berwarna hijau dan sangat keras. Ukurannya jauh lebih besar dari kelapa biasa. Ukurannya kira-kira sebesar wastafel. Melihatnya sedang melihat buah di tangannya, Sueling berinisiatif menjelaskan, itu disebut buah telur hijau. Kamu harus memecahkan kulitnya dan memakan daging buah di dalamnya. Dia mengulurkan tangannya, ingin membantunya membuka buah telur hijau itu. Pada akhirnya, Huan Huan dengan mudah mematahkan buah telur hijau yang keras itu menjadi dua. Sueling, istrinya terlalu kuat, yang memberi banyak tekanan pada suaminya. Huan Huan mengendusnya. Aromanya seperti susu yang manis. Dia menyerahkan setengah buah telur hijau itu kepada Sueling. Kamu juga makan. Sueling mengambil setengah dari buah telur hijau itu. Tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan ujung tajam cakarnya membelah daging buahnya. Dia menusuk sepotong daging buah yang lembut dan berair dan mengambilnya untuk diberikan kepada Huan Huan. Dia mendongak dan melihat Huan Huan sedang memakan seluruh buah telur hijau. Sueling, Huan Huan menjilati sari buah di mulutnya dan berkata dengan puas, rasanya enak. Oleh karena itu, dia mengunyah dan menghabiskan dua buah telur hijau yang tersisa. Sueling tak kuasa menahan diri untuk bertanya, tidakkah kau pikir kulit buah ini sangat keras? Huan Huan tampak polos. Tidak apa-apa. Menurutku ini cukup renyah. Rasanya seperti makan kue. Meskipun dia belum pernah makan kue, Sueling secara kasar dapat mengerti apa yang dimaksudnya. Dia diam-diam memasukkan daging buah di cakarnya ke dalam mulutnya. Daging buahnya sangat manis, lembut, dan lezat, tetapi dibandingkan dengan cara Huan Huan memakannya tadi, cara dia memakannya sekarang tampak sangat tidak jantan. Sueling ragu-ragu. Mungkin dia harus memakan kulit buahnya juga. Pada saat yang sama, Sang Ye terbangun dari komanya. Dia bangkit dan menggelengkan kepalanya yang pusing. Buah-buahan yang harum dan renyah jatuh di kepalanya. Banyak hal yang terlintas di benak Sang Ye. Adegan-adegan masa lalu dengan cepat berlalu begitu saja. Dia ingat bahwa dia dibesarkan di kuil bulan gelap. Kakeknya adalah mantan pendeta tinggi kuil bulan gelap. Dan pasangan kesayangannya adalah seekor betina yang lembut dan manis. Namanya Lin Huan Huan. Bab 476. Setelah makan dan minum sampai kenyang, Sueling teringat bahwa dia telah melupakan Sang Ye. Dia segera berdiri. Aku akan pergi melihat keadaan Sang Ye. Huan Huan segera bertanya, Sang Ye juga ada di pulau itu. Ya, saya pernah melihatnya di laut sebelumnya, jadi saya membawanya ke pulau itu. Sueling melebarkan sayapnya dan terbang menjauh. Dia segera menemukan ular piton hitam tergeletak di tanah. Sang Ye masih mengingat pengalamannya selama bertahun-tahun dan menggabungkan kenangan masa lalunya. Untuk sesaat, pikirannya tidak dapat menerima begitu banyak informasi. Dia tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama.
Sueling mendarat di depannya. Kapan kamu bangun? Apakah kepalamu masih sakit? Ular piton itu mendongak ke arah Sueling yang berada begitu dekat dengannya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Sueling khawatir orang ini akan tiba-tiba menyerang. Sejak orang ini kehilangan ingatannya, dia telah sepenuhnya menjadi binatang iblis. Sueling telah melihatnya 2 kali setelah dia kehilangan ingatannya. Setiap kali, Sang Ye akan bertarung tanpa sepatah kata pun. Dia sangat berdarah dingin. Agar dia tidak membuat masalah lagi, Sueling segera berkata, "Aku baru saja menyelamatkanmu di laut. Secara logika, aku penyelamatmu. Bahkan jika kamu ingin bertarung, kamu harus menunggu sampai kita meninggalkan Pulau Naga sebelum bertarung dengan adil. Ini adalah Pulau Naga. Ini bukan tempat bagimu untuk main-main." Setelah terdiam cukup lama, Sang Ye berkata dengan suara serak, "Di mana Huan-Huan?" "Dia ada di kolam naga." Sueling tiba-tiba berhenti. Setelah beberapa detik, ekspresi wajahnya berubah menjadi terkejut. "Kau memanggilnya Huan-Huan. Kau ingat?" Sang Ye menjawab, "Ya." Dia ingat bagaimana Huan-Huan meninggal dan apa yang dikatakan Yutian sendirian setelah dia kehilangan ingatannya. Setelah menyatukan semua bagiannya, dia dapat dengan cepat menebak bahwa Yutian adalah Huan-Huan. Sueling menatapnya dari atas ke bawah, tatapannya terpaku pada luka di dahinya untuk waktu yang lama. "Kepalamu terbentur. Aku tidak menyangka kau akan mengingat semuanya sekarang. Jika aku tahu, aku akan menekan kepalamu ke tanah dan memukulmu saat terakhir kali aku melihatmu." Mengingat sikap orang ini sebelumnya, Sueling sedikit marah. Kalau bukan karena hubungan mereka di masa lalu, dia pasti sudah menghajar orang ini. Sang Ye juga tahu bahwa dia telah melakukan banyak hal memalukan setelah kehilangan ingatannya. Dia bahkan ingin membunuh Big Goody sebelumnya. Untungnya, Yutian muncul tepat waktu. Kalau tidak, dia akan membuat kesalahan besar. Sueling membawa Sang Ye kembali ke kolam naga. Ketika Huan-Huan melihat Sang Ye, dia segera bertanya, "Mengapa kamu tiba-tiba datang ke sini?" Sang Ye berhenti 2 meter dari kolam naga dan berkata dengan lembut, "Aku khawatir dengan keselamatanmu." "Kau mengkhawatirkanku?" Huan-Huan sangat terkejut. "Kau tidak mengenalku. Mengapa kau mengkhawatirkanku?" "Sekarang aku ingat." Huan-Huan tercengang. "Hah?" Sang Ye menatap wajahnya dan berkata dengan serius, "Aku ingat siapa aku dan siapa kamu. Aku ingat semua yang telah kita alami." Mata Huan-Huan membelalak tanpa sadar. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba sehingga dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Sang Ye berkata, "Maafkan aku telah melakukan banyak hal buruk padamu sebelumnya." Huan-Huan ingin mengatakan bahwa tidak apa-apa, tetapi dia melihat wajah Sang Ye yang pucat dan tampan dan melihat penyesalan di matanya. Yang dia butuhkan sekarang bukanlah pengampunan dari orang lain, tetapi pengampunan dari dirinya sendiri. Dia keras kepala, sensitif, dingin, dan merasa sedikit tidak aman. Sangat mudah baginya untuk menyalahkan dirinya sendiri atas segalanya. Huan-Huan tersenyum dan berkata, "Aku tidak pernah menyalahkanmu. Jika kamu benar-benar ingin meminta maaf, kamu harus meminta maaf kepada Big Goody secara langsung saat kamu kembali ke Gunung Batu. Anak itu memperlakukanmu sebagai orang tua yang dihormati. Dia benar-benar ingin kamu pulang." Bulu mata Sang Ye bergetar. "Apakah aku masih bisa kembali?" "Tentu saja. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa Gunung Batu itu adalah rumahmu. Kau selalu diterima kembali." Sang Ye menatapnya. Walaupun dia telah berubah dan terlihat sangat berbeda dari sebelumnya, matanya masih begitu cerah, senyumnya selalu hangat, dan hatinya lembut. Dia berkata, "Aku ingin kembali dan menemui paman dulu. Jika dia ingin pergi, dia harus memberitahu Han Ying terlebih dahulu." Selama 15 tahun terakhir, Han Ying telah berusaha keras untuk membesarkannya. Han Ying adalah musuh bebuyutan benua binatang, tetapi bagi Sang Ye, dia adalah paman yang baik yang melakukan pekerjaannya. Meskipun beberapa tindakannya terlalu ekstrim, tidak dapat disangkal bahwa ia memikirkan niat baik Sang Ye. Selain itu, Sang Ye ingin bertanya kepada pamannya tentang keberadaan jenazah Huan-Huan. 15 tahun yang lalu, dia membawa mayat Huan-Huan kembali ke iblis. Kemudian, dia kehilangan ingatannya,
dan mayat Huan-Huan tidak terlihat dimanapun. Sang Ye harus memikirkan cara untuk mendapatkan tubuhnya kembali. 3 hari kemudian, luka di punggung Huan-Huan sembuh. Namun, naga hitam itu masih berada di area terlarang di dasar laut dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar dalam waktu dekat. Huan-Huan teringat sistem itu. Dia ingin pergi ke kota 10.000 binatang buas sesegera mungkin. Dia tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Setelah ragu-ragu sejenak, Huan-Huan menemukan lempengan batu dan menggambar penampakan kuil 10.000 binatang di atasnya, yang menunjukkan bahwa dia akan pergi ke sana. Dia mencabut sisik naga berwarna putih keperakan dari tubuhnya dan menempelkannya di bawah lempengan batu. Dia menaruhnya di samping kolam naga, berharap si hitam kecil akan melihatnya saat dia keluar. Huan-Huan berubah menjadi naga perak dan berkata kepada Sang Ye, "Aku akan membawamu keluar." Sang Ye menatap naga perak seperti gunung di depannya dan langsung merasa kalah. Sueling dapat memahami perasaannya dengan sangat baik saat ini. Dia berinisiatif menepuk bahunya. "Jika kamu merasa canggung, kamu dapat meminta bantuanku. Aku akan mempertimbangkan untuk menerbangkanmu." Sang Ye sama sekali tidak ingin mengemis pada manusia burung narsis ini. Akhirnya, dia naik ke punggung naga perak. Naga perak itu melebarkan sayapnya dan terbang ke langit bersama Sang Ye. Sueling mengikutinya dari belakang. Ketiganya berhasil melewati penghalang badai. Begitu mereka meninggalkan daerah badai, Sang Ye segera berubah menjadi ular piton dan melompat ke laut. Dia berenang cepat di laut, sementara Huan-Huan dan Sueling terbang di langit. Setelah sekitar setengah hari, mereka kembali ke pantai. Sueling melihat binatang berbulu, dan Sang Ye melihat pasukan iblis. Mereka kembali ke tim masing-masing dan menceritakan apa yang terjadi beberapa hari terakhir. Huan-Huan akan pergi ke kota 10.000 binatang buas untuk mencari nabi, dan Sang Ye akan kembali ke ras iblis untuk mencari Han Ying. Mereka berdua hanya bisa berpisah untuk sementara waktu. Huan-Huan berkata perlahan, "Setelah urusanmu selesai, kembalilah ke Gunung Batu. Aku akan menemuimu di sana." Sang Ye mengangguk setuju. Dia memimpin pasukan iblis kembali melalui jalan yang mereka lalui ketika datang. Huan-Huan, Sueling, dan binatang berbulu lainnya terbang ke arah kota 10.000 binatang. Sueling bertanya, "Mengapa kamu pergi ke kota 10.000 binatang?" "Saya akan menemui Nabi. Ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan secara langsung." Bab 477. Setelah naga hitam pergi, pasukan iblis terdiam beberapa saat. Namun hal itu tidak berlangsung lama sebelum keadaan ini hancur. Han Ying memimpin pasukan iblis untuk menyerang pasukan binatang lagi. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Sebagai komandan, Han Ying bergegas ke kamp musuh sendirian dan langsung menuju Suang Yun. Dia pernah bertarung dengan Suang Yun sebelumnya dan tahu bahwa Suang Yun adalah raja binatang muda yang berbakat. Mungkin dalam beberapa tahun, kekuatan Suang Yun akan menyusulnya. Tetapi dia tidak memberi Suang Yun kesempatan. Menghadapi musuh yang begitu kuat yang mungkin bangkit, selama ada kesempatan, dia harus membunuhnya terlebih dahulu. Raja Kobra menyapu badai, dan bila angin yang tak terhitung jumlahnya menerkam serigala putih fros perak. Serigala putih es perak terus menghindar, tetapi bila anginnya terlalu banyak. Selain itu, bila-bila itu tidak terlihat dan tidak berwarna. Bila-bila itu tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Dia hanya bisa mengandalkan instingnya untuk menghindar. Tak lama kemudian, luka-luka muncul di tubuhnya. Dia mundur dalam keadaan menyedihkan. Saat dia mendarat, es membeku di bawahnya dan dinding es tiba-tiba terbentuk. Bila-bila angin menghantam dinding dengan suara yang memekakkan telinga. Ular kobra raja itu menerjang maju, mengayunkan ekor ularnya, dan menghantamkannya ke dinding es. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dinding es, dan dinding es itu hancur menjadi pecahan-pecahan es dalam sekejap mata. Saat es itu hancur, serigala putih beku keperakan keluar dari es dan mencengkeram ular kobra raja dengan cakarnya yang tajam. Raja Kobra tampaknya telah menduga hal ini. Dia sama sekali tidak panik. Badai dahsyat menyapu sekelilingnya dan melilit serigala putih beku perak seperti tornado. Badai itu melilit Silvery Frost White Wolf bagaikan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya,
membuatnya tak bisa menghindar. Tubuhnya terus-menerus terluka, dan darah berceceran. Raja Kobra memandang serigala putih beku perak yang berjuang di tengah tornado dan berkata dengan dingin, inilah akhirnya. Tornado itu menyusut dan hendak membunuh Silvery Frost White Wolf. Suang Yun tidak bisa melepaskan diri. Tepat saat dia akan mati, sebuah suara mengejek terdengar di telinganya. Cih, dasar sampah. Kau bahkan tidak bisa menghadapi binatang iblis bintang 10. Suang Yun bertanya, siapa kamu? Aku leluhurmu. Jika kau bersedia memberikan tubuhmu kepadaku, aku dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidupmu. Suang Yun, kau adalah dewa serigala. Baiklah, kau tidak punya banyak waktu lagi. Jika kau tidak mengambil keputusan, kau akan benar-benar terbunuh. Suang Yun berkata, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menjadi bonekamu. Heh, kamu cukup keras kepala bahkan saat kamu akan mati. Suang Yun merasa seluruh tubuhnya akan hancur oleh badai. Rasa sakit itu hampir membuatnya menjerit. Meski begitu, dia tetap tidak berniat menundukkan kepala dan berkompromi. Melihat bahwa dia akan mati, Dewa Serigala tidak dapat menahannya lagi. Aku belum pernah melihat junior yang picik sepertimu. Tidak bisakah kau meminjamkan tubuhmu untuk sementara waktu? Jika kau mati, aku juga akan tamat. Aku tidak peduli dengan hidupmu. Dewa Serigala kemudian bergumam dengan enggan, nak, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Mungkin akan sedikit sakit. Kau harus bertahan. Suang Yun tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di dadanya. Totem serigala besar berwarna putih perak tiba-tiba muncul. Api biru putih menyala di mata Silvery Frost White Wolf. Embun beku mengembun menjadi baju besi putih perak di tubuhnya. Cakar tajamnya merobek badai dan menghancurkan semua bilah angin. Ketika keempat cakar itu mendarat, tanah membeku. Dia mengangkat kepalanya dan melolong. Ketika Raja Kobra melihat serigala putih Frost perak di depannya, mata ularnya menyipit karena tak percaya. Ini adalah kekuatan Dewa Serigala. Serigala putih Frost perak melompat, cakarnya yang tajam membawa angin dingin dan bilah-bilah es saat ia menerkam ular kobra raja. Raja Kobra memanggil badai sebagai penghalang. Akan tetapi, tipuan ini masih terlalu lemah bagi Dewa Serigala. Cakar serigalanya dengan kuat merobek badai, dan serigala putih embun beku perak menerobos penghalang dan tanpa ampun menggores 3 luka berdarah pada ular kobra raja. Ular kobra raja itu meliuk dan segera mundur. Darah merembes keluar, membentuk jejak darah yang berkelok-kelok di belakangnya. Serigala putih beku keperakan mengejarnya, mengubah apapun yang dilewatinya menjadi embun beku. Embun beku dengan cepat menyebar ke segala arah, dan ekor ular King Cobra membeku. Saat dia berhenti, Silvery Frost White Wolf memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejarnya dan memotong ekor ularnya. Ular kobra raja itu mengerang kesakitan. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Dewa Serigala. Dia bahkan tidak berani menatap serigala itu saat dia dengan cepat mundur dengan tubuhnya yang penuh luka. Serigala putih Frost keperakan mengejarnya. Namun tak lama kemudian, serigala putih beku perak berhenti mengejar. Kekuatan Dewa Serigala terlalu mendominasi. Kekuatan itu mengamuk di tubuh serigala putih es perak. Serigala putih es perak merasa seolah-olah daging dan darahnya terbakar. Dia bisa meledak menjadi abu kapan saja. Ia terhuyung dan jatuh ke tanah. Para prajurit binatang di belakangnya segera mengelilinginya dan membantunya membawanya kembali ke perkemahan. Ketika Sang Ye kembali ke iblis, dia segera mendengar berita bahwa Han Ying terluka parah. Sang Ye bergegas ke kediaman Han Ying. Han Ying berbaring di tempat tidur. Ekor ularnya patah, dan dia telah mengoleskan obat, tetapi darah masih mengalir keluar. Ada beberapa luka yang dalam dan mengerikan di tubuh ularnya. Tao Wei berusaha sekuat tenaga untuk mengobati luka-lukanya. Melihat Sang Ye masuk, Han Ying berkata dengan lemah, kemarilah. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Sang Ye berjalan mendekat dan berjongkok untuk melihatnya. Paman. Han Ying menatapnya, tatapannya dipenuhi dengan keengganan dan nostalgia. Kaulah satu-satunya keluargaku di dunia ini. Aku telah menaruh semua harapanku padamu. Terkadang, aku mungkin terlalu memaksakanmu. Maafkan aku. Kuharap kau tidak menyalahkanku. Jangan katakan itu. Aku hampir mati,
Tapi aku sangat khawatir padamu. Sang Ye dengan cepat berkata, tidak, kamu pasti akan membaik. Tao Wei mengerutkan kening dan berkata tanpa daya, Han Ying terluka parah. Lukanya membeku dan tidak bisa disembuhkan sama sekali. Aku sudah menggunakan semua metode yang bisa kulakukan. Aku khawatir dia benar-benar sekarat. Han Ying tampaknya telah menduga hasil ini dan bersikap sangat tenang. Di sisi lain, Sang Ye tidak bisa menerimanya. Dia memohon Tao Wei untuk memikirkan hal lainnya. Tao Wei hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Han Ying berkata dengan susah payah, aku telah menjadi tentara sepanjang hidupku. Tanganku berlumuran darah. Aku telah membunuh banyak sekali binatang buas. Saat aku mati, binatang buas itu pasti akan mengambil kesempatan untuk menyerang iblis. Sang Ye, bolehkah aku meminta bantuanmu? Sang Ye sudah bisa menebak apa yang ingin dikatakan pamannya. Ia ingin menolak, tetapi melihat wajah pamannya yang memar dan sekarat, ia tidak sanggup melakukannya. Han Ying memberi instruksi kata demi kata, setelah aku mati, warisi posisiku dan pimpin pasukan iblis. Sang Ye, Han Ying menatap matanya, suaranya serak dan gemetar. Ini permintaan terakhirku sebelum aku mati. Saya mohon padamu. Kata-kata ini seakan berbobot 1000 kilogram. Kata-kata itu menekan Sang Ye, membuatnya tidak bisa melawan. Dia hanya bisa berkompromi. Sang Ye menunduk. Baiklah, aku janji. Bab 478. Setelah mendapatkan janji Sang Ye, Han Ying tampaknya telah meletakkan batu besar di hatinya, dan ekspresinya menjadi jauh lebih santai. Dia terbatuk dan menyeret nafas terakhirnya saat mengatakan semua yang ingin dia katakan. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah membiarkan ibumu meninggalkan ras iblis untuk mengejar cinta sejati. Hal terakhir yang aku sesali dalam hidupku adalah menghapus ingatanmu dan membuatmu melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Mungkin di masa depan, saat kau mengingatnya, kau akan membenciku. Aku bisa menerimanya. Aku hanya berharap kau mengerti bahwa iblis dan binatang biasa tidak bisa bersama. Pernikahanmu tidak akan bahagia. Perlawanan yang akan kau hadapi di masa depan jauh di luar imajinasimu. Kamu sangat berbakat. Aku ingin mengajarimu secara pribadi hingga kamu melampauiku, tetapi aku tidak punya banyak waktu untuk mengajarimu sedikit demi sedikit sekarang. Aku hanya bisa memberimu seluruh kekuatanku. Mungkin prosesnya akan sangat menyakitkan, tetapi selama kamu bisa bertahan, kamu akan menjadi binatang terkuat dalam ras iblis di masa depan. Begitu dia selesai berbicara, Han Ying memutar tubuh ular itu menjadi bola dan menggeliat putus asa. Akhirnya, dia meludahkan empedu ular yang berdarah. Ekspresi Sang Ye berubah drastis saat dia buru-buru memeluknya. Paman. Han Ying mendorong empedu ular itu ke arahnya dengan susah payah. Makanlah. Paman. Han Ying memuntahkan darah sambil menekankan, makanlah. Segera. Sang Ye mengulurkan tangan gemetar dan mengambil empedu ular itu. Han Ying berusaha sekuat tenaga untuk membuka kelopak matanya dan melihat Sang Ye memasukkan empedu ular ke dalam mulutnya dan menelannya sedikit demi sedikit. Keinginannya terpenuhi. Han Ying langsung jatuh lemas ke tempat tidur. Sang Ye buru-buru membantunya berdiri. Han Ying mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengucapkan kalimat terakhir. Berjanjilah padaku kau akan membalaskan dendam ibumu. Aku berjanji padamu segalanya. Bersabarlah sedikit lebih lama, kau akan segera sembuh. Sang Ye berbalik dan memanggil Tao Wei untuk membantu mengobati pamannya. Namun, saat dia menoleh, Han Ying menutup matanya selamanya. Tao Wei melangkah maju untuk memeriksa Han Ying dan menghela napas. Han Ying telah meninggal dunia. Saya turut berduka cita. Tidak, Paman, jangan mati. Sang Ye mengambil kepala ular kobra raja dan ingin membangunkannya. Namun, Han Ying sudah meninggal. Tubuh ular kobra raja itu perlahan menegang. Ia tidak akan pernah membuka matanya lagi dan bercerita tentang kehidupan sebelumnya dengan saudara perempuannya dengan nada nostalgia. Kerabat sedarah terakhir Sang Ye yang tersisa di dunia ini telah tiada. Rasa manis dan panas darah menggenang di tenggorokannya. Sang Ye merasakan organ dalamnya terbakar. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah hitam.
Empedu ular itu mengandung seluruh kekuatan Han Ying, tetapi juga sangat beracun. Bahkan Sang Ye yang juga seekor binatang ular pun tak kuasa menahan rasa sakit akibat racun yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia terhuyung dan jatuh. Tao Wei segera meminta seseorang untuk mengangkatnya dan membawanya ke kamar sebelah. Tao Wei membuat sayatan kecil di pergelangan tangan dan kakinya dengan pisau untuk membantunya mengeluarkan darah beracun dari tubuhnya. Tao Wei menatap Sang Ye yang kebingungan dan menasihati dengan perlahan, "Pamanmu sudah meninggal. Sekarang kau adalah komandan para iblis. Jika kau tidak ingin pamanmu meninggal dengan tenang, bekerjalah keras untuk memenuhi permintaan terakhirnya. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat kau lakukan untuknya sekarang." Sang Ye berbaring di karpet. Rasa sakit membuatnya tanpa sadar meringkuk. Ia memegangi tenggorokannya yang terbakar. Butiran-butiran keringat mengalir di pipinya, dan rambut hitamnya yang panjang terurai berantakan di karpet. Darah hitam mengalir dari lukanya, dan bau darah yang menyengat memenuhi ruangan kecil itu. Tao Wei berkata, "Kamu hanya perlu bertahan hidup selama 3 hari ini. Aku akan mengunjungimu lagi dalam 3 hari. Aku harap kamu masih hidup saat itu." Dia berbalik untuk pergi. Pintunya tertutup, menghalangi cahaya terakhir. Sang Ye berubah menjadi ular piton hitam. Tubuh ularnya terus meliuk kesakitan, dan dia menggeram kesakitan. Namun, tidak seorang pun datang menjenguknya. Hanya ada kegelapan dan kesepian di sekelilingnya. Berita tentang Han Ying yang meninggal karena luka serius dengan cepat sampai ke Suang Yun. Suang Yun juga dalam kondisi yang tidak baik. Tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan dahsyat Dewa Serigala dan hampir meledak. Sekarang setelah ia akhirnya selamat, otot-ototnya terasa sakit seperti ditusuk jarum. Ia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Ia membutuhkan bantuan para prajurit binatang untuk makan, minum, dan buang air besar. Suang Yun diam-diam kesal. Han Ying baru saja meninggal, dan pasukan iblis tidak memiliki pemimpin. Ini adalah kesempatan yang baik untuk menyerang. Namun dia hanya bisa berbaring di tempat tidur dan menegakkan tubuhnya. Kesempatan besar itu telah berlalu. Semakin Suang Yun memikirkannya, semakin ia merasa tertekan. Pada saat yang sama, di jurang laut yang jauh, seekor naga hitam muncul. Dia berenang keluar dari laut, mengembangkan sayapnya, dan terbang ke langit. Percikan itu membentuk pelangi yang indah di bawah sinar matahari. Naga hitam itu melebarkan sayapnya. Tubuhnya sudah menjadi sangat kuat. Garis-garisnya halus dan indah. Tubuhnya yang besar bahkan telah melampaui tubuh naga perak. Auranya yang kuat menyelimuti seluruh pulau naga. Raungan naga yang panjang bergema di langit. Dia memanggil naga perak dan tidak sabar untuk berbagi berita bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Namun, naga perak itu tidak menanggapi. Naga hitam itu terbang ke seluruh pulau naga, tetapi tidak dapat menemukan naga perak itu. Akhirnya, ia menemukan lempengan batu di samping kolam naga. Lempengan batu itu diukir dengan pola. Tidak hanya kekuatan fisik naga hitam itu meningkat berkali-kali lipat, tetapi dia juga telah mempelajari banyak bahasa dan pengetahuan. Dia mengenali lempengan batu itu yang diukir dengan kuil 10.000 binatang. Pengetahuan yang diwarisi oleh ras naga memberitahunya bahwa kuil 10.000 binatang berada di kota 10.000 binatang. Naga perak telah pergi ke kota 10.000 binatang. Naga hitam itu mengambil sisik naga perak yang ditinggalkan oleh naga perak itu dan memasukkan lempengan batu itu ke dalam mulutnya. Ada sebuah kantong tersembunyi di dalam mulutnya. Kantong itu cukup besar untuk menyimpan makanan dan beberapa barang kecil. Dia mengembangkan sayapnya dan terbang ke arah kota 10.000 binatang. Dia akan mencari naga perak dan segera memberitahunya bahwa dia telah menjadi lebih kuat. Dia akan senang dan bangga padanya. Setelah puluhan hari terbang cepat, Huan-Huan, Sueling, dan suku bulu akhirnya tiba di kota 10.000 binatang. Tembok kota yang dulunya sangat tinggi dan megah di mata Huan-Huan kini menjadi sangat kecil di matanya. Dia hanya perlu mengepakkan sayapnya untuk terbang dengan mudah melewati tembok kota, menyeberangi kota luar, dan langsung menuju ke dalam kota. Bahkan jika mereka bertemu dengan penjaga bulu yang bertugas berpatroli di langit, saat mereka mendekati Huan-Huan dan Sueling,
mereka akan langsung ketakutan oleh aura mereka dan tidak berani bertindak gegabah. Huan melihat ke bawah ke rumah-rumah dan gedung-gedung yang padat di bawahnya. Mungkin ini adalah manfaat dari kekuatan. Selama seseorang menjadi kuat, mereka dapat mengabaikan rintangan aturan dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Tak heran banyak binatang terobsesi dengan kekuasaan dan tidak sanggup melepaskan tujuan mereka. Huan dan Sueling mendarat di kaki Gunung Suci. Binatang-binatang berbulu juga mendarat dan berdiri. Di depan tangga, seorang hamba dewa muda melangkah maju 2 langkah dan membungkuk hormat. Nabi tahu bahwa kau sudah kembali. Dia secara khusus memerintahkanku untuk menunggumu di sini. Bab 479. Huan mengenalinya sekilas. Dia adalah hamba dewa yang membawa Huan ke Gunung Dewa terakhir kali. Dia sama sekali tidak mengenali Huan. Dia hanya memperlakukannya sebagai tamu terhormat sang nabi. Terutama saat dia merasakan aura seorang yang kuat pada dirinya, sikapnya pun menjadi lebih hormat dan hati-hati. Nabi hanya mengizinkan Tuan Yutian dan Tuan Sueling untuk naik ke gunung. Binatang buas lainnya, silakan tunggu di kaki gunung. Huan teringat bagaimana dia menggendongnya ke atas gunung saat itu dan tidak berniat mempersulitnya. Dia meminta binatang berbulu itu untuk tetap di tempatnya dan menunggu. Hamba dewa memimpin jalan. Huan dan Sueling mengikutinya. Tangga itu menjulang tinggi ke awan. Tidak ada ujungnya. Huan telah menaiki tangga 2 kali sebelumnya. Setiap kali, dia sangat lelah sehingga tidak bisa berjalan. Namun, kali ini, dia melangkah dengan mantap. Bahkan ketika mereka telah mencapai pintu kuil di tengah gunung, dia tetap tidak terlihat lelah. Seperti yang diharapkan dari seekor naga. Staminanya jauh lebih kuat dari tubuhnya sebelumnya. Pelayan dewa itu menuntun mereka berdua ke dalam kuil sebelum diam-diam mundur. Aula kuil itu kosong. Huan melihat sekeliling dan berseru, "Nabi, apakah Anda di sana?" Sesaat kemudian, sang nabi keluar dari pintu samping. Jubah sutra hiu putihnya membuat tubuhnya tampak lebih tinggi dan ramping. Di wajahnya yang tampan dan nyaris sempurna, matanya ditutupi oleh kerudung yang terbuat dari sutra hiu. Rambut panjangnya yang panjang dan berwarna keemasan pucat mencapai pinggangnya. "Kau di sini." Nabi itu bersikap seolah-olah sedang berhadapan dengan seorang teman lama yang sudah lama tak ia temui. "Duduklah dimanapun yang kau mau." Huan dan Sueling duduk di futon di seberangnya. Futon ini sangat lembut. Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuhnya. Ada kulit binatang di bawah futon, kapas di atas, dan kapas di dalam. Meskipun matanya ditutup, sang nabi masih melihat tindakan kecil Huan. Ia berkata, "Kapas itu dibeli dari kota batu. Ada banyak hal baik di kota batu. Suang Yun adalah raja binatang buas yang baik. Ia merawat kota batu dengan baik." Mendengar orang lain memuji suaminya, Huan merasa sedikit bangga. Suang Yun memang tidak buruk. Sueling menatapnya sambil tersenyum tipis. Nabi berkata, "Aku tahu mengapa kamu sampai sejauh ini." Huan ingin bertanya tentang bocah kecil itu, tetapi mengingat Sueling ada di sampingnya, dia hanya bisa menahan keinginannya. Dia menoleh ke Sueling dan berkata, "Bisakah kamu pergi?" Alih-alih menjawab, Sueling malah bertanya, "Apakah yang akan kamu katakan adalah sesuatu yang tidak bisa aku dengarkan?" Dia telah menemaninya sampai ke kuil 10.000 binatang buas, tetapi sekarang, dia ingin mengusirnya. Huan merasa sangat bersalah, tetapi dia masih harus mengatakan apa yang perlu dikatakan. "Ada beberapa hal yang hanya bisa kukatakan kepada Nabi." Sueling terkekeh, tatapannya dingin. "Sepertinya kau lebih dekat dengan sang Nabi daripada dengan kami." Huan tidak tahu bagaimana menjelaskannya dan hanya bisa diam. Sueling sangat tidak senang dan bangkit untuk pergi tanpa ampun. Setelah dia pergi, Huan bertanya apa yang paling ingin dia ketahui. "Nabi, apakah kamu tahu di mana si kecil nakal itu? Dia membuat kesepakatan denganku untuk menyelamatkanmu saat itu." Perasaan tidak menyenangkan muncul di hati Huan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Awalnya aku mengira kesepakatan antara kalian berdua adalah untuk bertukar tubuh, tetapi sekarang, tampaknya aku salah. Apa yang kalian tukarkan?" Alih-alih menjawab pertanyaan itu secara langsung,
sang nabi malah mengajukan pertanyaan kepadanya. Apa pendapatmu tentang kuil 10.000 binatang ini? Huan mengikuti tatapannya dan melihat sekeliling. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia berkata dengan hati-hati, tempat ini sangat besar dan megah. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kamu tinggal di sini selamanya? Huan tidak bisa menjawab. Kalau dia tinggal di tempat dingin seperti itu, dia pasti akan gila karena kesepian. Nabi itu berlutut di atas futon, jubah sutra hiu putihnya terhampar di tanah. Jari-jarinya yang indah dan tegas disilangkan dengan lembut. Matanya tersembunyi di balik kerudung sutra hiu, sehingga ekspresinya tidak dapat terlihat dengan jelas. Dia mendesah pelan, suaranya bertahan di kuil yang kosong. Ini kandang. Aku terjebak di sini dan tidak bisa keluar selama sisa hidupku. Aku tidak ingat sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku melihat dunia luar. Gunung, sungai, danau, dan laut itu hanya menjadi simbol dalam ingatanku. Aku tahu mereka ada, tetapi aku tidak ingat seperti apa bentuknya. Huan membuka mulutnya untuk menghiburnya, tetapi saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menyadari bahwa kata-kata itu terlalu dangkal. Sebagai seorang nabi, dia pasti lebih tahu dan lebih berpengalaman daripadanya. Kata-kata menghiburnya tidak akan berpengaruh apapun padanya. Nabi menatap lurus ke depan. Pandangannya seolah menembus tabir sutra hiu dan mendarat di pegunungan, danau, dan sungai yang jauh. Aku sangat iri pada Little Brat. Dia bisa mengikuti jejakmu dan melihat dunia luar. Aku juga cukup iri dengan kepercayaan dan ketergantunganmu padanya, jadi aku ingin bertukar identitas dengannya. Sayangnya, dia menolak. Huan diam-diam memuji si kecil. Kerja bagus. Nabi berkata, dia ingin menyelamatkanmu, tetapi dia tidak tega meninggalkanmu, jadi kita masing-masing mundur selangkah. Aku berbagi semua indera dan naluriku dengan si kecil nakal. Dengan begitu, aku bisa melihat dunia luar melalui matanya, dan aku bisa mendengar semua yang kau katakan kepadanya melalui telinganya. Berkatmu, aku sangat bahagia akhir-akhir ini. Huan tampak terkejut. Jadi ini kesepakatanmu. Dia menyelamatkan hidupmu, dan aku bisa melihat dunia luar. Kita berdua mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu kesepakatan yang bagus. Huan mengerutkan kening. Tapi kalau begitu, kenapa bocah kecil itu tiba-tiba menghilang? Nabi itu mengalihkan pandangannya dan menatapnya lagi. Bukankah bocah kecil itu sudah memberitahumu bahwa saat kau hidup kembali di tubuh Yutian, kau harus membayar harga yang mahal? Huan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia ingat. Itu tadi si bocah nakal. Huan tertegun, lalu tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan gelisah, bagaimana mungkin si bocah nakal? Aku membawa begitu banyak barang. Kenapa harus dia? Dia adalah hal paling berharga yang kau miliki. Saat kau bangkit, dia ditakdirkan untuk pergi suatu hari nanti, kata sang nabi dengan tenang. Surga itu adil. Jika kau mendapatkan sesuatu, kau harus melepaskan sesuatu yang lain. Kau mendapat kesempatan untuk terlahir kembali dan melepaskan si kecil yang nakal. Huan jatuh ke tanah dengan lesu, wajahnya pucat. Aku tidak menyangka itu adalah bocah kecil. Jika aku tahu bahwa aku harus membayar harga seperti itu, aku lebih baik tidak memiliki kesempatan untuk hidup kembali. Kau telah dibangkitkan dan Little Brat telah pergi. Kau tidak bisa menarik kembali keputusanmu. Huan memohon, apakah tidak ada cara untuk menyelamatkannya? Kau seorang nabi. Kau pasti tahu cara untuk menyelamatkannya, kan? Nabi tidak mengatakan apapun. Huan berlutut di depannya dan memohon dengan air mata di matanya, tolong pikirkan cara. Selama aku bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan apa saja. Suara sang nabi terdengar dingin. Ada apa? Bab 480. Tatapan mata Huan sangat tegas. Ya, nada bicara sang nabi datar dan tanpa emosi. Ingat apa yang kau katakan. Sekarang Huan hanya ingin menyelamatkan si kecil Brat. Kalau saja dia terlahir kembali karena mengorbankan Little Brat, dia akan terus menyalahkan dirinya sendiri sepanjang sisa hidupnya. Nabi berkata, sebelum kau menyelamatkan si bocah nakal, kau harus pergi ke puncak gunung dan memetik buah kembar. Buah kembar, ya, ini sangat unik. Kau pasti akan mengenalinya setelah melihatnya. Setelah memetiknya,
Segera bawa kembali ke sini. Apakah si kecil bisa diselamatkan atau tidak tergantung padanya. Mendengar ini, Huan segera berdiri. Aku akan memetik buah kembar sekarang. Nabi mengingatkannya, ingat, kamu harus memetiknya sendiri. Mungkin tidak akan terlihat jika ada orang lain di sekitar. Huan tidak mengerti mengapa ada istilah seperti itu padahal yang harus dia lakukan hanyalah memetik buah. Namun karena sang Nabi telah mengatakannya, dia mengangguk. Aku akan mengingatnya. Huan segera berjalan keluar kuil dan melihat Sueling di alun-alun luar. Melihat ekspresi cemasnya, Sueling mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu akhirnya selesai berbagi rahasia dengan sang Nabi? Huan tidak peduli dengan kecemburuan dalam kata-katanya. Dia berkata, aku akan pergi ke puncak gunung untuk memetik buah kembar. Tunggu aku di sini. Buah kembar, benda itu sangat licik. Tidak akan mudah bagimu untuk menangkapnya. Sueling terdiam, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu harus memetiknya? Aku butuh buah kembar untuk menyelamatkan seseorang. Aku akan pergi bersamamu. Huan berkata, aku akan baik-baik saja sendiri. Setelah ditolak tanpa ampun, ekspresi Sueling langsung berubah jelek. Mengapa kamu tidak mengizinkanku pergi bersamamu? Apakah Nabi memintamu melakukan ini? Huan segera menjelaskan, dia bilang aku harus memetik buah kembar itu sendirian. Kalau tidak, buah itu tidak akan muncul. Kau percaya semua yang dikatakannya. Huan tampak tak berdaya. Saya sedang terburu-buru untuk memetik buah kembar itu sekarang. Jika Anda punya pertanyaan, kita bisa membicarakannya saat kita kembali, oke? Sueling mengibaskan lengan bajunya dan mengumpat, dasar kau tak berperasaan. Meski dimarahi, Huan hanya bisa tersenyum. Hatiku sudah bersamamu. Jika kau membenciku, kembalikan hatiku. Sueling membencinya karena penolakannya yang kejam, tetapi dia tidak bisa menahan amarahnya atas kata-kata manisnya. Dia merasa bahwa dirinya cukup rendah hati, jadi nadanya menjadi lebih kasar. Pergilah jika kau mau. Aku kesal saat melihatmu. Baiklah. Huan segera pergi. Melihat dia berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang, Sueling menggertakkan giginya karena marah. Dia memang wanita yang tidak tahu terima kasih. Ia masuk ke dalam kuil dan melihat sang Nabi masih berlutut di atas kasur lipat. Wajahnya yang berseri dan tampan tampak semakin suci dalam kegelapan. Sueling dengan santai mengangkat pakaiannya dan duduk dengan tenang. Nada suaranya sedikit tidak bersahabat. Mengapa kamu menyuruhnya memetik buah kembar di gunung? Jawaban sang Nabi singkat, untuk menyelamatkan seseorang. Sueling sama sekali tidak mempercayainya. Aku hanya mendengar bahwa ketika seorang wanita hamil dan mengalami persalinan yang sulit, nyawanya dapat diselamatkan dengan buah kembar. Apakah orang yang ingin kau selamatkan adalah wanita yang sedang hamil? Dia terlihat seperti janin dalam kondisinya saat ini. Diperlukan janin kembar untuk menyelamatkan hidupnya. Huan menaiki tangga selangkah demi selangkah. Dia sekarang sangat kuat, dan setiap langkahnya sangat mantap. Anak tangga yang menjulang ke langit perlahan-lahan memendek di bawah kakinya. Akhirnya, dia berhasil mencapai puncak gunung. Puncak gunung itu ternyata luas sekali. Di tengahnya terdapat altar batu hitam bundar. Ada banyak pola rumit dan kuno terukir di altar tersebut. Huan mencondongkan tubuhnya untuk melihat tetapi tidak dapat memahami apapun. Di belakang altar berdiri pilar batu persegi. Ada banyak wajah aneh terukir di pilar itu. Tanaman merambat hijau melilit pilar batu dan tumbuh ke atas. Daun-daun lebar terkulai ke bawah dan bergoyang tertiup angin. Huan melangkah maju. Melalui celah dedaunan, dia samar-samar melihat buah berwarna putih susu. Dia mengulurkan tangan dan hati-hati membelah daun-daun itu. Memang ada buahnya. Kulitnya yang berwarna susu seukuran telapak tangan binatang dewasa. Buah itu tampak sangat mirip anak kecil. Tidak hanya memiliki kepala dan tubuh, tetapi juga memiliki 4 anggota badan. Jika diperhatikan dengan seksama, kita bahkan dapat melihat ciri-ciri wajahnya. Pikiran pertama yang terlintas di benak Huan adalah bahwa benda ini tampak seperti buah mistis dalam mitologi. Dia mencoba mengulurkan tangan dan menyentuh buah kembar itu. Seolah merasakan bahwa dia ingin mendekatinya, buah kembar itu bergoyang sedikit dan bersembunyi di balik daun.
Hanya setengah kepalanya yang terlihat saat ia diam-diam memperhatikan Huan-Huan. Huan-Huan tidak berhasil dan hanya bisa menarik tangannya. Dia berkata dengan lembut, "Halo." Buah kembar itu tidak bisa bicara. Mereka hanya bisa mengucapkan satu suku kata seperti bayi. Mencicit. Melihatnya bisa berbicara, Huan-Huan semakin terkejut. Dia bertanya, "Apakah kamu buah kembar?" Buah kembar itu berderit seolah menjawabnya. Huan-Huan bertanya, "Bisakah kamu ikut denganku?" Buah kembar itu ragu-ragu. Huan-Huan menjelaskan dengan sabar, "Saya butuh bantuanmu. Orang itu sangat penting bagi saya. Tolong bantu." "Oke." Buah kembar itu berderit lagi. Setelah mendapat jawaban positif, Huan-Huan segera mengulurkan tangannya. Buah kembar itu melepaskan tanaman merambat yang menahan daunnya dan mendarat dengan lembut di telapak tangannya. Baunya menggelinding di telapak tangannya, seakan-akan menyukai baunya. Huan-Huan sangat gembira. "Terima kasih atas kesediaan Anda untuk membantu." Buah kembar itu menjawab, berdecit. Huan-Huan membawa buah kembar itu dan segera berjalan kembali. Ketika dia kembali ke kuil 10.000 binatang, dia meletakkan buah kembar yang cantik dan lembut di hadapan sang nabi. Mata sang nabi tertutup oleh kain sutra hiu, tetapi tatapannya tetap pada buah kembar itu. "Ya, ini buah kembar yang aku inginkan." Ia meminta seseorang membawa baskom tanah liat, lalu meletakkan buah kembar itu di dalamnya. Nabi mengambil pisau tulang dan memotong pergelangan tangannya. Darah mengalir deras dan menetes ke dalam pot tanah liat. Melihat ini, Huan-Huan dan Sueling tampak terkejut. Huan-Huan segera berkata, "Nabi, apa yang kau?" Nabi berkata dengan acuh tak acuh tanpa mengubah ekspresinya, "Jika kamu ingin menyelamatkan si kecil, kamu harus menggunakan darahku sebagai primer." Darah di dalam periuk itu kini bertambah banyak, dan wajah sang nabi semakin pucat. Hati Huan-Huan terasa sakit. Nabi itu tidak dalam kondisi kesehatan yang baik sejak awal. Kali ini ia kehilangan begitu banyak darah. Ia bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan baginya untuk pulih. Ketika darahnya telah mencapai 3/4 pot tanah liat, sang nabi menarik kembali tangannya dan melilitkan kain katun di pergelangan tangannya. Buah kembar itu mengapung di dalam darah, anggota tubuhnya bergerak dengan gembira. Buah itu berderit dari waktu ke waktu seolah-olah menyukai lingkungan hidup ini. Biarkan buah kembar itu terendam di dalamnya selama beberapa saat. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Bibir sang nabi hampir tidak berdarah, tetapi sosoknya masih sangat stabil. "Huan-Huan, kamu harus membiarkan jiwamu kembali ke tubuhmu selama periode waktu ini. Darahmu adalah langkah terakhir untuk menyelamatkan si kecil."